Izin Bapak Ibu, apakah PPT saya sudah terlihat? Sudah, Sudah. sudah. Yang wabarakatuh. Yang Waalaikumsalam. terhormat Bapak Dr. Jerry Hekal, STMM selaku dosen pembimbing, yang terhormat Profesor Muhsin Sadaf Syihab PhD dan Ibu Ofalia PhD selaku dosen penguji. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk memaparkan hasil penelitian saya yang berjudul Pengaruh Scarcity Marketing, Social Influence Sales Promotion terhadap Fear of Missing Out dan dampaknya terhadap impulse buying dalam live shopping e-commerce Indonesia dengan perspektif stimulus, organism, and response. Baik Bapak Ibu, izinkan saya sedikit mengulas kembali mengenai alasan mengapa memilih topik ini. Penelitian ini dilatar belakangi dengan pesatnya pertumbuhan ekonomi digital Indonesia yang diperkirakan akan terus meningkat mencapai 160 miliar US dollars hingga tahun 2030, di mana e-commerce sendiri menjadi sektor yang paling dominan dengan adanya tren belanja online. Dan salah satu tren yang populer di masyarakat saat ini adalah live shopping. Berbicara mengenai live shopping sendiri, konsumen atau pengguna sering terpapar dengan berbagai macam strategi pemasaran yang menarik seperti adanya diskon terbatas, countdown timer, testimoni, dan lain sebagainya. Hingga ini menjadi salah satu rangsangan atau stimulus memicu terjadinya rasa FOMO atau fear of missing out karena mereka takut kehilangan peluang atau kesempatan. Selain itu, hal ini juga mengakibatkan terjadinya peningkatan belanja yang impulsif akibat FOMO sendiri. Lalu ada fenomena live shopping di Indonesia, ditemukan data bahwa 80% penjualan di TikTok Shop Indonesia berasal dari fitur live streaming. Dan hal ini menggambarkan betapa kuatnya interaksi real time di e-commerce yang mendorong terjadinya transaksi digital Indonesia saat ini. Baik Bapak Ibu, ini merupakan beberapa fitur strategi pemasaran yang ada di live shopping e-commerce Indonesia. Ada diskon terbatas waktu, bundling produk, review, dan lain sebagainya. Sehingga penelitian ini memilih untuk menggunakan perspektif stimulus organism and response, di mana konsumen memproses berbagai strategi pemasaran ini untuk memicu terjadinya efek psikologis atau emosional yaitu FOMO dan berakhir pada pembelian yang impulsif. Sehingga penelitian ini akan berfokus pada scarcity marketing, social influence, sales promotion, pengaruhnya terhadap rasa FOMO dan terhadap impulse buying itu sendiri. Kemudian penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh dari 3 strategi pemasaran sebagai stimulus, yaitu scarcity, social influence, dan sales promotion terhadap FOMO dan juga terhadap impulse buying, serta menguji peran FOMO sebagai mediator. Sehingga penelitian ini berharap dapat memberikan pemahaman tentang pengaruh scarcity, social influence, dan sales promotion terhadap FOMO dan impulse buying dengan perspektif stimulus organism and response, serta memberikan manfaat insight praktis atau insight mengenai strategi pemasaran yang lebih efektif untuk para pelaku bisnis e-commerce. Adapun landasan teori yang digunakan oleh penelitian ini yaitu model SOR, di mana dikembangkan oleh Mehrabian and Russell. Stimulus di sini merupakan rangsangan eksternal yang dalam konteks live shopping sendiri ada scarcity marketing, social influence, dan sales promotion. Kemudian rangsangan ini memicu reaksinya psikologis emosional konsumen yang berupa FOMO sebagai organisme dan berujung pada respon atau perilaku nyata dari konsumen yaitu impulse buying. Kemudian di sini scarcity merupakan mencakup adanya kelangkaan atau keterbatasan, di mana social influence di sini merupakan pengaruh sosial atau lingkungan, di mana sales promotion merupakan aktivitas promosi jangka pendek seperti diskon terbatas. Lalu ada FOMO di sini meliputi reaksi psikologis individu ketika mereka takut akan ketinggalan suatu tren atau kehabisan produk. Dan yang terakhir impulse buying di sini adalah pembelian tanpa perencanaan. Berikut merupakan beberapa penelitian terdahulu yang dikumpulkan. Adapun kerangka penelitian ini dimulai dengan model stimulus organism and response, di mana ketiga strategi pemasaran sebagai stimulus yaitu scarcity, social influence, dan sales promotion diasumsikan dapat mendorong terjadinya respon FOMO. Kemudian FOMO sendiri diasumsikan dapat memicu terjadinya perilaku impulse buying. Kemudian tiga strategi pemasaran ini juga diasumsikan dapat berpengaruh langsung terhadap impulse buying dan pengaruh tidak langsung melalui mediasi FOMO. Baik Bapak Ibu, metodologi penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan sampel LS, di mana populasi penelitian ini yaitu pengguna e-commerce di Indonesia yang sebanyak 65 juta pengguna diperkirakan. Lalu data penelitian ini dikumpulkan menggunakan kuesioner online tool Qualtrics dengan skala semantik diferensial. Penelitian ini berhasil mengumpulkan sebanyak 356 responden dan data dianalisis menggunakan tool Smart PLS 4.0.
Selanjutnya, ada 5 variabel utama dari penelitian ini, 3 variabel independen. Yang pertama adalah scarcity marketing, yaitu mencakup keterbatasan stok, kelangkaan waktu, urgency, kemudian independen yang kedua yaitu social influence. Di sini meliputi review pembeli lain, popularitas produk, jumlah partisipasi, kemudian independen yang ketiga yaitu sales promotion. Di sini diwakili dengan adanya flash sale, diskon eksklusif, buy one get one, dan lain sebagainya. Lalu untuk variabel dependennya yang pertama yaitu FOMO yang diwakili dengan adanya kekhawatiran takut kehilangan kesempatan, kehabisan produk. Lalu dependen yang kedua yaitu impulse buying, di sini diwakili dengan pikiran spontan ingin membeli tanpa perencanaan atau perasaan senang sesaat ketika membeli. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, berikut merupakan kriteria dan profil responden penelitian ini. Sejumlah 356 orang didapatkan data bahwa 70,5% responden berjenis kelamin perempuan, di mana ini menggambarkan betapa populernya tren live shopping di kalangan wanita Indonesia. Lalu untuk usia sendiri di sini yang tertinggi adalah 25 hingga 44 tahun, yang menggambarkan usia produktif dengan daya beli yang cukup kuat. Lalu pendapatan per bulan responden di sini tertinggi ada 2 juta hingga 5 juta dan 5 juta hingga 10 juta rupiah, yang menggambarkan bahwa mayoritas responden berada pada kelas menengah dengan potensi aktivitas belanja live shopping. Lalu bagaimana dengan frekuensi live shopping dalam sebulan para responden? Di sini yang tertinggi sebanyak 3 sampai 5 kali berbelanja dalam sebulan. Lalu apa platform yang paling populer di antara beberapa macam e-commerce atau social commerce? Di sini yang paling populer adalah Shopee Live dan TikTok Live. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, masuk ke dalam hasil uji penelitian. Di sini pada tahap outer model saya melakukan uji validitas dan reliability, di mana pada hasil uji outer loading penelitian, semua indikator memiliki nilai di atas 0,70 yang mengindikasikan bahwa indikator ini valid untuk mengukur konstruknya atau variabelnya. Kemudian untuk uji reliability, di sini saya mengukur dengan nilai Chromebox Alpha Decapusar Reliability, di mana pada kesemua nilai di sini berada di atas 0,70, yang mana ini menandakan adanya konsistensi internal yang baik. Lalu pada uji validitas konvergen di sini saya menggunakan nilai IVE dengan lebih dari 0,50 yang pada kesemua variabel menandakan item kuesioner ini relevan dan mewakili variabel yang dimaksud. Lalu pada tahap uji validitas diskriminan di sini saya mengukur nilai HTMT, di mana kesemuanya berada pada memiliki nilai kurang dari 0,90 yang menandakan masing-masing variabel mengukur hal yang berbeda. Lalu masuk ke tahap inner model. Di sini ada beberapa uji. Yang pertama dilakukan uji multikolonialitas dengan nilai VIV, di mana pada antar variabel di sini nilai VIV-nya kurang dari 5, sehingga ini menggambarkan variabel bebas bersifat independen, tidak saling memengaruhi. Lalu untuk mengukur kekuatan, besar pengaruh dari variabel, di sini ada uji F-square, di mana didapatkan social influence pengaruhnya terhadap FOMO berada pada kategori efek sedang. Selain itu, variabel lainnya berada pada efek kecil, kecuali FOMO dan impulse buying di sini pengaruhnya sedang mendekati besar, yang mana ini menunjukkan bahwa FOMO dapat mendorong kuat terjadinya perilaku belanja yang impulsif. Lalu untuk mengukur kecocokan model penelitian ini dilakukanlah uji goodness of fit dengan nilai SRMR, di mana keduanya berada di bawah 0,10 yang menandakan model penelitian ini cocok untuk analisis lebih lanjut. Kemudian untuk uji R-square sendiri di sini terdapat 2, yaitu untuk FOMO kategorinya lemah menuju sedang, di mana impulse buying di sini masuk pada kategori sedang, yang menandakan bahwa model penelitian ini cukup mampu untuk menjelaskan perilaku impulse buying berdasarkan variabel yang dianalisis. Baik Bapak Ibu, selanjutnya hasil pengujian hipotesis penelitian ini terdapat 2 uji, yaitu langsung dan tidak langsung, di mana pada uji langsung di sini H1 hingga H3, di mana ketiga strategi pemasaran pengaruhnya terhadap FOMO terbukti berpengaruh positif dan signifikan, sehingga ini menggambarkan bahwa memang ketiga strategi pemasaran ini, yaitu kelangkaan, pengaruh sosial, dan diskon atau promosi, memang cukup kuat untuk mendorong terjadinya reaksi FOMO atau takut ketinggalan tren.
Lalu H4 hingga H6, di mana ketiga strategi pemasaran diuji untuk pengaruhnya terhadap impulse buying juga terbukti berpengaruh secara positif dan signifikan, yang menggambarkan bahwa konsumen yang terpapar dengan strategi pemasaran ini memang cenderung untuk melakukan belanja yang secara impulsif. Lalu yang terakhir, FOMO dengan impulse buying, pengaruhnya di sini positif dan signifikan juga, di mana ini menunjukkan bahwa memang orang yang cenderung takut kehilangan kesempatan ini lebih kuat untuk membeli secara impulsif. Kemudian untuk uji hipotesis tidak langsung di sini dengan mediasi FOMO didapatkan hasil bahwa ketiga strategi pemasaran ini juga positif dan signifikan, di mana saya menguji pada masing-masing jalur, yaitu pada ketiga strategi pemasaran di sini fokus pada masing-masing stimulus, di mana semua jalur direct maupun indirect pada ketiga stimulus mendapatkan hasil signifikan positif yang menggambarkan bahwa mediasi FOMO ini adalah mediasi parsial, di mana stimulus tidak hanya berpengaruh secara langsung terhadap impulse buying, tapi juga ada peran FOMO atau efek psikologis dan emosional konsumen yang memicu terjadinya perilaku impulse buying. Dan FOMO sendiri di sini menjadi jembatan antara stimulus dengan respon yang menggambarkan model SOR. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, berdasarkan analisis menggunakan sampel S tersebut, didapatkan semua hubungan antar variabel penelitian ini terbukti signifikan, baik langsung maupun melalui mediasi FOMO, di mana di sini pada jalur pertama yaitu jalur FOMO, social influence menjadi faktor paling dominan dalam mempengaruhi FOMO. Sesuai dengan teori Chang et al. Bahwa kehadiran sosial memicu keterlibatan emosional. Lalu pada jalur impulse buying di sini, FOMO menjadi variabel yang paling dominan atau kuat dalam memicu terjadinya perilaku belanja impulsif, mendukung teori Iriza et al. Bahwa FOMO mempercepat keputusan pembelian secara emosional. Baik Bapak Ibu, untuk analisis lanjutan di sini ada indikator tertinggi dari masing-masing variabel signifikan, di mana pada social influence, pernyataan saya merasa tertarik membeli karena testimoni dari pembeli lain. Ini menandakan bahwa review dari orang lain. Baik Bapak. Oke. Review dari pembeli lain merupakan pengaruh sosial yang paling berpengaruh pada FOMO. Kemudian pada FOMO sendiri, pernyataan saya selalu mengecek live shopping karena takut ketinggalan info promo. Ini merupakan reaksi konsumen yang selalu memeriksa live shopping karena kekhawatiran kehilangan kesempatan. Selanjutnya disimpulkan bahwa penelitian ini menunjukkan scarcity marketing, social influence sales promotion mempengaruhi FOMO dan impulse buying baik langsung maupun tidak langsung, di mana social influence mempengaruhi kuat FOMO melalui review pembeli, lalu FOMO mempengaruhi kuat impulse buying melalui memantau live secara sering, dan penelitian ini menggambarkan bahwa social influence dan FOMO menjadi strategi yang efektif untuk mendorong keputusan pembelian. Baik, ada pun rekomendasi strategis yang dapat diberikan penelitian ini. Untuk pengaruh sosial sendiri di sini bisa memaksimalkan testimoni customer sampai dipin testimoni positifnya di sini supaya customer tertarik. Kemudian bagaimana dengan yang FOMO yang sering memantau live? Di sini bisa menggunakan pengaktifan notifikasi pop-up terkait live shopping seperti pada contoh. Untuk rekomendasi lainnya, sesi jadwal live shopping rutin, permudah akses dalam memberikan testimoni, tingkatkan FOMO melalui urgency, dan optimalkan penggunaan data konsumen untuk promosi. Berikut daftar pustaka penelitian ini. Sekian pemaparan hasil penelitian saya, Bapak Ibu yang saya hormati. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sesi kedua ini kita minta klarifikasi terhadap tulisan Anda, pertanyaan, kemudian kalau ada saran nanti dicatat ya atau direkod ya. Saya persilakan Bapak Lia memberikan pertanyaan dan tanggapan kepada tulisan daripada Putri Syifa Humaira ini. Oke, terima kasih Prof. Muhsin. Selamat ya Mbak Putri Syifa ya. Akhirnya dalam waktu singkat, cepat juga. Rasanya baru kemarin kita sempro ya. Sekarang hari ini sudah pemaparan hasil. Oke, ini menarik ya. Topik yang menarik karena terkait dengan fenomena yang sedang terjadi ya. FOMO gitu ya, impulsive buying, dan ini memang yang sering atau kerap kali kita temui. Nah, terkait dengan hal ini saya mau tahu dulu ya, Mbak Syifa, dari yang kemarin itu perbaikannya apa saja? Baik Ibu, dari yang sempro. izin menjawab Ibu. Untuk yang sempro terdapat masukan dan saran dari Ibu Ovalia terkait dengan jalur mediasi FOMO, di mana pada sebelumnya saya tidak menggunakan FOMO sebagai mediator, sehingga pada kesempatan kali ini FOMO sudah dimasukkan untuk sebagai mediator, seperti itu. Oke.
Oke, saya melihat sangat komprehensif ya apa yang tadi sudah Anda perbaiki gitu ya. Saya tantang Anda dari yang tadinya Y1, Y2, kemudian ada FOMO sebagai variabel mediasi. Cuma menjadi catatan bahwa Anda lupa di halaman 59, boleh Anda buka ya, Boleh, 59. boleh Anda Ibu. masih menuliskan FOMO itu sebagai variabel Y. Dependent variable. Sebenarnya itu dijadikan sebagai mediasi atau Z ya. Baik Ibu, izin saya sambil mencari Iya, 59. di halaman 59. Perlu di-share screen Ibu, maaf? Boleh Boleh. ya. Atau tadi model penelitiannya Anda bisa melihat lah tadi. Atau saya tanya dulu deh, independen Baik variabelnya Ibu. mana? Siapa tahu lupa gitu ya. Waduh, independennya tetap scarcity marketing, social influence, dan sales promotion Ibu. Oke, kemudian dependennya apa? Dependennya untuk yang sekarang ini ada FOMO dengan impulse buying. Impulsive buying ya, impulsive buying. Ya, FOMO-nya itu jadikan sebagai mediasi ya. baik Ibu, saya Oke, catat. sebagai mediator. Jadi sebagai Z atau sebagai M ya. Baik Ibu, terima Oke, itu ada di kasih. halaman 59 masih salah. Nah, ini menarik ya. Anda punya rumusan masalahnya 10 gitu ya. Terus kemudian dan semuanya ini tadi sudah disampaikan berpengaruh positif gitu ya. Artinya Iya Ibu. nilainya itu di atas dari T-table, di atas 1,9 semua. Nah, yang saya belum lihat di kesimpulan Anda, mana yang lebih mendominasi atau yang paling tinggi nilainya itu dari pet coefficient yang ada. Kan ini Baik menarik Ibu. ya, karena kalau Anda sebagai seorang pemasar, berdasarkan dari hasil penelitian Anda, yang mana nih yang lebih tinggi, kan gitu ya. Anda boleh sebutkan 5 ya, tadi Anda belum menyebutkan yang 5 yang paling tinggi dari rumusan masalah ini. Baik Ibu, baik-baik. Yang pengaruhnya cukup tinggi, In- yang sangat tinggi. Tadi ada yang 7 kalau nggak yang salah, saya lihat itu sempat Di ada 7. di share itunya izin path-nya. izin Ibu, Yang di pet kalau di coefficient, pet kesimpulan ini, analisis. yang di sebentar Ibu. Kalau kesimpulan Uh, kamu terlalu overall, tidak oh, berdasarkan rumusan masalah. Anda terlalu overall bahwa ketiga stimulus itu mempunyai pengaruh yang positif terhadap respon gitu aja. Tapi kan orang ingin tahu yang mana lebih mendominasi. Kalau saya jadi pemasar, saya akan tingkatkan lagi nih yang mana gitu. Jadi tolong 5. Yang tertinggi 1, 2, 3, 4, 5 deh. Baik Ibu, sebentar saya izin share juga di sini ada saya masukkan baru 2 ya Ibu, terkait yang tertinggi pet coefficientnya ada social influence dan juga FOMO. Kemudian Yang paling tinggi untuk dulu, yang paling tinggi dulu Lihat yang mana? lihat di path yang analisisnya paling aja. Lihat di path-nya. iya Path-nya. Sebenarnya iya. gampang betul, lihatnya di tabel. Itu Anda harusnya udah hafal itu. Maaf Ibu, saya deg-degan jadi sambilan Take ya your Ibu. time, Mohon take maaf, your mohon maaf. time, Mohon take maaf, your mohon maaf. time, karena nanti kaitannya nanti dengan Eh, strategi pemasaran. di Oke, sini Ibu. silakan. Mm-mm. Ya, baik di sini Pusing tadi kamu kalau lihat itu, lihat aja di tabelnya, di tabel baik Ibu. yang pet coefficient. Pet Kan ada yang coefficient di direct sini sama indirect, yang paling tinggi itu yang betul. mana? Yang paling tinggi di sini yang pertama pada jalur FOMO ya Ibu, di sini social influence dia pet coefficientnya 0,353. Kemudian pada jalur impulse buying yang paling tinggi di sini ada FOMO terhadap Mhm. impulse buying. Seperti itu Ibu. Oke, berarti Dua yang FOMO tertinggi. itu mempunyai peranan yang penting ya, krusial gitu ya, Iya, terkait dengan iya, impulsive buying. Orang itu cepat beli karena tadi ketakutan, kan gitu ya? betul Ibu. Artinya gimana kalau seperti itu? Artinya bahwa orang yang Anda mencoba memotret sebagai seorang pemasar, kan udah tahu nih fenomenanya. Mm-mm, Fenomenanya adalah orang akan buru-buru beli, ya kan? mm-mm, Oke, mm-mm. karena tadi pemicunya FOMO. Nah, Anda sebagai seorang pemasar, apa yang akan Anda lakukan? Yang pasti di sini akan meningkatkan, akan menggunakan strategi pemasaran yang berbasis FOMO. Kalau FOMO itu kan cenderung karena adanya urgency atau tekanan nih supaya orang merasa kayak takut nggak ada kesempatan atau takut ketinggalan tren Ibu. Jadi di sini makanya di
pada bagian rekomendasi itu ada terkait dari pengaruh sosialnya itu sendiri, menekankannya dengan cara apa namanya tadi testimoni yang diberikan oleh customer itu ditampilkan, dimunculkan terutama pada testimoni yang positif sehingga orang melihat bahwa oh ini barangnya bagus, banyak orang yang beli seperti itu. Kemudian pada variabel FOMO sendiri itu kan yang tadi paling tinggi indikatornya adalah orang responden ini paling banyak memantau live shopping atau seringkali melihat live shopping. Nah ini dari rekomendasi yang diberikan pada penelitian saya tadi, notifikasi pop-up mengenai sesi live shopping. Jadi bagi kami yang suka dengan sesi live shopping atau pingin selalu ikut antusias kalau ada live shopping, pingin ngejar promonya, itu bisa dengan adanya notifikasi pop-up seperti itu, Ibu. Nah, artinya bisa Anda terapkan dalam bisnis Anda. Anda kan punya bisnis ya? Iya, Ibu. Ya, oke. Kemudian yang kedua itu tadi terkait dengan social influencing ya. Oke, yang mempunyai pengaruh ya. Nah, iya, itu kalau betul, itu Ibu. sendiri bagaimana? Ya, balik lagi, Ibu berbicara tentang social influence, tidak lepas dari pengaruh orang lain, teman, kerabat, influencer, bahkan saat ini ya. Kemudian indikator yang tertinggi dari social influencer ini tadi ada pernyataan bahwa saya membeli karena melihat testimoni atau review dari pembeli lain dalam live shopping tersebut. Jadi, maka dari itu penelitian ini merekomendasikan bahwa adanya, maaf, tadi di sini adanya perkuat testimoni melalui maksimalkan pengaruh sosial melalui testimoni customer, Ibu. Kalau bisa dilihat di sini, ini disclaimer, saya mengikuti toko ini, sering ikut live shoppingnya karena di sini ada opini customer yang selalu bagus-bagus yang mereka pin. Jadi ini opininya tuh paling atas, yang bagus, yang seakan-akan kayak mendorong kita untuk membeli seperti itu, Ibu. Oke. Nah, sekarang kalau yang terendah yang mana? Walaupun berhubungan ya, semua kan berhubungan. Oke, tapi saya ingin tahu yang paling rendah itu yang mana? Paling rendah untuk jalur FOMO sendiri di sini ada sales promotion, Ibu. Tentang promosi penjualan. Kemudian di sini untuk jalur impulse buying sendiri tetap sales promotion. Di 2,6 ya? Kalau misalkan sales promotion terhadap FOMO ini 0,248 koefisiennya, Ibu. Iya, kalau statistiknya. Statistiknya. Iya, 2,6. 2,6. Oke, artinya di sini oke, bisa dijelaskan nggak maksudnya apa ini? Maaf Ibu, maksud mengapa rendah? Artinya ketika Anda mengartikan bahwa promosi penjualan itu berpengaruh terhadap FOMO. Itu kan kalau kita mau promosi penjualan berarti kita ngomong diskon ya? Iya. Kalau sales promotion apa yang sendiri, Anda bisa interpretasikan? Kalau sales promotion sendiri terhadap FOMO berarti memang sebenarnya pengaruhnya tetap ada secara statistik ya Ibu, karena di sini masih pengaruh positif dan signifikan, tapi pada dunia nyatanya memang kalau dilihat dari besarnya efek dari uji F-square itu juga pengaruhnya kecil. Jadi in real life, kalau misalkan hanya mengandalkan punya toko nih misalkan, tapi punya diskon atau promosi, tapi tidak mengandalkan strategi untuk mempasarkan promosinya itu sendiri. Jadi orang juga pasti nggak akan tahu promonya dia apa, buy one get one atau apa seperti itu, Ibu. Jadi lebih ada faktor lain selain dari si sales promotion itu sendiri yang memicu dari adanya FOMO seperti itu, Ibu. Oke, temuan lain yang menarik buat saya adalah mostly the buyers are female. Oke, 251. Nah, ini menarik ya. Oke, apa yang bisa Anda interpretasikan terkait ini? Di sini memang menggambarkan bahwa tren belanja online, terutama live shopping di e-commerce itu paling banyak diminati oleh wanita. Kemudian secara emosional dan psychological, memang wanita itu mudah terpengaruh ya Ibu. Jadi ini based on my experience. Jadi kalau wanita tuh kan orang ngomong apa, kayaknya ada yang bagus. Oh, coba deh dicek seperti itu. Jadi menggambarkan bahwa memang wanita Indonesia ini cukup senang berbelanja online. Oke, ini ada ditulis di dalam pembahasan nggak?
Kalau di pembahasan sendiri belum ada sih, Bu. Oke, nah ini menjadi salah satu keterbatasan Anda. Apa yang menjadi Baik. keterbatasan Anda lainnya? Karena saya tidak menemukan keterbatasan penelitian Anda. Oke, baik Ibu. Mohon maaf sebelumnya Ibu, saya menyadari belum ada keterbatasan penelitian yang ditulis, tapi kalau membahas tentang keterbatasan di sini, saya menyadari bahwa strategi pemasaran itu luas, tidak hanya based on kelangkaan atau social influence dan diskon, tapi juga mungkin ada faktor dari kepercayaan merek, kemudian karakteristik produknya itu sendiri itu mungkin bisa menjadi variabel-variabel yang diteliti untuk lebih lanjutnya, Ibu. Oke, nanti ditulis ya. Baik Ibu, siap. Karena nggak ada. Nah ini Baik, tadi Ibu, yang siap. terkait dengan gender itu mungkin bisa dijadikan sebagai future study. Ini menarik ya kalau kita mau melihat dari perilaku perempuan atau laki-laki. Ini juga kan menjadi apa namanya trigger ya, pemantik gitu ya untuk melakukan penelitian berikutnya karena memang ternyata yang mendominasi itu kebanyakan perempuan ketika melakukan impulsive buying gitu ya. Iya, siap Ibu. Oke, I think that's all ya. Terima kasih Prof. Muksin. Baik, terima kasih Bapak Valia. Oke, sebelum pindah ke slide-nya, coba lihat yang tabel di bawah itu tabel 42 ya. Tabel 4.2, Titik iya dua Prof. ya, oke. Itu ya. Siap, Prof. Itu di bawah 18 tahun berapa jadinya ya? Satu tahun Di bisa bawah, juga ya. maaf Prof, bagaimana? Di Kalau di bawah 18. 18 tahun berarti yang isinya bisa 1 tahun juga ya. Iya, Tolong maaf jelaskan Prof. kepada saya. Baik Prof, saya menyadari ini ada Oke, mungkin ada efek kriteria bias. yang Anda tentukan sebelumnya? Di atas Kalau 17 tahun. Kalau kriteria sendiri di kuesioner belum ada Prof. Oke, Memang baik. Benar berarti ya. Diperbaiki itu ya. Oke. siap Prof. Kalau 18 tahun bisa 1 tahun isinya itu ya. Siap Prof. Mohon maaf. Oke, Siap lagi baik. saya. Pertama saya ucapkan selamat dulu ya. Oke, kepada Terima kasih Prof. Saudari Syifa atas kerja kerasnya membuahkan hasil selama kuliah ini ya. Tapi kita ingin klarifikasi. Jadi klarifikasi kita ini dalam rangka ini tulisan Anda atau tulisan orang lain gitu kan? Iya, siap Prof. Itu. Jadi yang kita inginkan seperti itu ya. Jadi kalau sudah tulisan Anda dengan yakin gitu kan, saya kira tidak masalah gitu ya. Oke, saya mulai dari populasinya dulu ya. Baik Prof. Populasinya itu Anda sebutkan live shopping e-commerce di Indonesia ya? Iya, betul Yang Prof. TikTok atau yang mana ini? Ini general Prof, seluruh semua pengguna platform e-commerce. ya? Betul, seluruh pengguna Semua platform. e-commerce. Itu berapa jumlahnya? Di sini sebanyak kalau menurut Kementerian Perdagangan Republik Indonesia terdapat 58,63 juta pengguna Prof pada tahun 2020 hingga Di sini 65 2023. juta. Iya, baik Prof. Karena penelitian terakhir atau data terakhir menurut Statista tahun 2025 di sini sampai 2024 telah pengguna mencapai 65 juta Prof. Oke, pengguna Jadi ada pengguna kenaikan. e-commerce ya? Pengguna e-commerce Ya, betul. bukan live shopping kan? Bukan Prof. Nah itu dia. Kenapa Anda sebutkan sebagai populasi gitu? Padahal itu tidak masuk dalam live shopping dia. Oh baik. Oke, Untuk mungkin begini aja gitu bahwa di e-commerce begitu untuk live shoppingnya barangkali belum apa gitu ya kan? Iya siap Prof. Atau barangkali ada nggak istilahnya apa komunitas dia itu untuk yang live shopping ada nggak bisa kelihatan kita di apanya gitu? Kalau untuk pengguna live shopping sendiri, Prof, ada penelitian dari Populix, itu ada di bagian latar belakang, Prof, izin. Jadi kalau Populix itu meneliti sekitar 90% dari pengguna e-commerce Indonesia menggunakan live shopping atau pernah berbelanja menggunakan live shopping. Jumlahnya berarti kan gitu kan? Baik, siap Prof, akan direvisi. Berikutnya adalah sampel. Anda menggunakan random sampling, itu gimana itunya caranya? Iya, kalau random sampling sendiri di sini karena by online ya Prof, jadi saya menyebarkan melalui banyak media platform, media sosial, sekenanya responden yang kalau sekenanya nggak bisa random dia, oke? Kalau random itu Anda kayak misalnya undian gitu ya, arisan gitu. Nama orang itu masuk semua dulu, diundi nanti. Nah itu ya kan salah satunya gitu. Baik Prof. Jadi mungkin bukan random barangkali ya dengan cara lain gitu ya. Baik Prof.
Kalau random itu dia harus ada tabelnya, harus ada daftar nama orangnya dan itu ya. Jadi jangan memang dalam hal-hal tertentu kita bisa menggunakan random kalau ada datanya gitu kan. Kalau tidak, Baik, Prof. itu barangkali salah satu keterbatasan penelitian yang disarankan oleh Prof. Opalia tadi gitu ya. Baik, Prof. Jadi tentu populasi sudah gitu kan. Nah, saya ingin bertanya itu berkaitan dengan sampel dan populasi ini. Kan dia bicara pada impulse buying ya. Iya, betul, Prof. Impulsif ya. Nah, bagaimana Anda bisa menentukan orang itu pernah melakukan impulsif buying gitu? By questionnaire, Prof. Di Ada sini screeningnya, ada screeningnya. di sini ada pertanyaannya, Prof. Untuk impulse buying diwakili dengan beberapa pertanyaan terkait pembelian apakah Itu pertanyaan terencana. impulsifnya. Sekarang kalau Anda ngirim ke saya jeger gitu kan, saya Iya, belum pernah melakukan impulsif, nggak bisa saya pasti saya nolak gitu. Baik. Nah, ya kan gitu kan? Baik, Prof. Jadi itu mungkin ditambahkan gitu bahwa ada screening barangkali melalui WA-nya bukan melalui kuesioner barangkali ya kan? Iya, betul, Prof. Di Nah, jadi sini disebarkan ada. dulu apakah pernah melakukan impulsif buying ya. Oke, baik. Iya, Sekarang baik, kita bicara Prof. pada konsep ya. Kayaknya ya, kalau kayaknya orang awam seperti saya kan awam juga gitu kan. Baik, Prof. Seolah-olah scarcity marketing itu sama dengan sales promotion ya. Sama nggak kira-kira? Sempat terpikir awalnya, Prof. Sempat ya, oke. Kira-kira sama nggak? Tapi baik. Ya. Baik, Prof. Tapi setelah melakukan studi terkait penelitian terdahulu, tentunya ya, Prof, dari beberapa data atau bacaan yang saya dapatkan, bahwa memang kalau scarcity sendiri itu lebih menekankan pada urgensi dari sisi waktu dan kelangkaan stok atau produknya itu sendiri, Prof. Jadi menyatakan kelangkaan gitu kan? Betul, menyatakan Jadi kelangkaannya. apa yang dipancing di sana gitu? Kalau bicara pada stimulus. Kan ada pakai stresor tadi kan? Iya, betul, Prof. Stimulusnya apa jadi dimainkan di sana? Stimulusnya scarcity marketing sendiri, Prof. Jadi kelangkaan, keterbatasan. Variabelnya di dalam scarcity itu apa yang dimainkan gitu? Kalau di dalam scarcity-nya sendiri itu balik lagi adanya keterbatasan waktu promosi, kemudian kelangkaan stok yang disampaikan ketika interaksi real time seperti itu, Prof. Kalau sales? Maaf, Prof. Kalau sales promotion? Kalau sales promotion sendiri di sini si diskon promosi yang menariknya ini, Prof, ada buy one get one, ada gratis ongkir. Jadi bedanya apa? Satu kata untuk yang scarcity, satu kata atau dua kata untuk sales promotion. Bedanya objeknya, Prof. Kalau scarcity itu kelangkaan, kalau sales promotion itu promosinya atau diskon. Promosi juga dia kan. Promosi tapi melalui emosional orang gitu ya. Iya. Barangkali bicara pada promosi, sales promotion Anda sudah benar ya. Jadi bicara barangkali semuanya jangka pendek juga barangkali ya. Nah, tapi bicara pada volumenya rasional yang dipancing orang gitu kan. Beli dua, buy one get two dan real ekonomisnya. Oke, baik ya. Siap, Prof. Terima kasih, Prof, insight-nya. Yang kedua, saya orang awam juga gitu ya. Orang awam gitu ya. Bicara pada FOMO gitu kan. Iya. Ojok-ojok FOMO jadi sebagai mediasi gitu. Maksudnya apa ya? Baik, Prof. Di sini mengapa saya menggunakan FOMO sebagai mediasi? Balik lagi karena FOMO sebagai mediasi gitu. Maksudnya apa? Iya. FOMO sebagai mediasi di sini karena berdasarkan teori SOR, adanya stimulus ini kan pasti memicu adanya respon psikologis, afektif, emosional seseorang. Nah, di sini FOMO ini mewakili sebagai si respon psikologisnya itu, Prof. Jadi tugasnya sebagai apa dia? Tugasnya sebagai apa dia? Sebagai mediasi. Ya, maksud mediasi itu apa dia? Jembatan, di mana sebagai yang berperan untuk menguatkan ketika ada stimulus. Oke, apakah selalu penguatan? Belum tentu juga, Prof, tergantung hasilnya. Ya, siap. FOMO itu menjadi daya ungkit, ya kan? Bisa daya ungkit, bisa jadi daya downgrade dia gitu, ya kan? Iya, siap, Prof. Jadi temuan Anda daya ungkit lebih meningkatkan impulsifnya atau mengurangi?
meningkatkan, Prof. Dari mana taunya? Dari hasil ujinya, Prof. Dari gimana? Pengujian ini. Oh, untuk yang di indirectnya ya, Prof. Di sini Angkanya. Oke, nah, boleh, angkanya silakan. di sini didapatkan p-value-nya masing-masing di bawah 0,05, Prof. Jadi kesemuanya ini positif dan signifikan dengan statistik juga di atas 1,96. Langsung semua itu kan? Ini yang mediasi FOMO, Prof. Scarcity ke FOMO, oke, melalui FOMO ya, oke. Iya, melalui Yang FOMO. paling besar adalah? Yang paling besar di sini ada ini, social influence, Prof. Tiga-tiganya berpengaruh ya? Iya, tiga-tiganya sama berpengaruh. Apa berarti dia full mediation atau partial dia? Partial mediation tentunya, Prof. Oke, baik ya. Saya kira itu dari saya, Prof. Jari. Silakan untuk bertanya sekarang jadi penguji ya. Oke, makasih Prof. Lihat itunya PowerPoint-nya Siva. Izin Pak. Sudah Pak jadi? Sudah terlihat. Oh, coba lihat yang di path analysis yang di atas. Hipotesis. Oke. Nah, ini Maaf izin Pak. loading ya. Iya Pak, izin. Oke, dari stimulus ada scarcity, social influence, dan stress promotion ya. Betul. Terhadap promo. Nah, apa yang menjadi rekomendasi Anda untuk meningkatkan FOMO dari netizen ini? Untuk meningkatkan FOMO di sini karena indikator tertingginya dengan factor loading 0,353 yaitu social influence Pak pada jalur FOMO, maka di sini untuk pengaruh sosial rekomendasinya tetap dengan meningkatkan, mengoptimalkan testimoni atau review customer karena di sini tahu dari mana? Baik, karena pada social influence di sini yang paling tinggi untuk factor loading indikatornya 0,821 ada di SI2 Pak, di mana diwakili dengan pernyataan. Itu indikatornya apa? Pak. Indikatornya ini review pembeli Pak. Oh, review. Iya, jadi adanya review pembeli, banyaknya review pembeli di kolom komentar atau kolom chat, itu berarti menguatkan adanya efek orang-orang jadi pingin ikutan, pingin gak mau ketinggalan, seperti itu Pak. Itu bagaimana kamu menjelaskan bahwasanya review customer itu paling berpengaruh kepada FOMO? Menjelaskan di sini seperti yang tadi saya sampaikan bahwa memang adanya review pembeli seperti izin memperlihatkan contoh di gambar yang saya tangkap dari e-commerce bahwa memang di sini Pak terlihat banyaknya review, semakin banyaknya review dan semakin positifnya review di sini juga menguatkan terjadinya pengaruh orang-orang jadi ikut nonton, bahkan di sini sampai 3,4 ribu yang menonton dan banyak yang ini 452 penonton lainnya bergabung. Jadi ini menandakan bahwa memang adanya review yang mudah terbaca, mudah diakses oleh orang yang mengikuti live commerce ini juga semakin tingginya mereka untuk gak mau ketinggalan sama orang lain seperti itu Pak. Review sebelah mana ya? Ini Pak, maaf di sebelah sini Pak. Mohon maaf saya bacakan ya Pak. Ko Kristi aku udah sampai gila sama Kok Kristi aku udah sampai gila sama persis banget sama yang di Malai. Jadi maksudnya mereka jualan tas Kristi gitu Pak, sama seperti yang dijual di Malaysia. Jadi ini cukup menarik seperti itu Pak. Makanya mereka update. Oke, yang pertanyaan saya kedua, untuk balik lagi ke path analysis. Siap. Mana? Path. Sebentar Pak. Loading. Path. Oke. Untuk impulse buying. Iya Pak. Oke. Jelaskan apa definisi impulse buying dan apa hal yang paling mempengaruhi kepada impulse buying ini dan bagaimana penjelasannya.
Baik, terima kasih Pak Jerry untuk pertanyaannya terkait impulse buying sendiri, impulsif, di mana impulse ini merupakan noun sebagai bentuk dari kata sifat impulsif, orang yang impulsif, orang yang tidak melakukan sesuatu tanpa perencanaan seperti itu Pak. Jadi impulse buying di sini ada perilaku pembelian impulsif tanpa perencanaan, spontan, nggak pakai pikir panjang seperti itu, langsung ingin membeli seperti itu. Dan di sini untuk jalur impulse buying yang paling tinggi adalah FOMO, variabel FOMO dengan koefisien 0,446. Di sini paling tinggi, sehingga ketika orang yang khawatir atau takut ketinggalan tren, kehabisan produk, mereka cenderung terdesak untuk akhirnya membeli secara impulsif seperti itu Pak. Di FOMO di indikator yang mana ya? Baik, untuk indikatornya sendiri Pak, di sini ada F3 Pak. Di sini indikator yang ketiga adalah memeriksa live shopping secara rutin, di mana orang yang FOMO ini digambarkan atau dijelaskan dengan mereka ini yang selalu memantau live shopping seperti itu Pak. Bagaimana caranya mereka bisa memantau, selalu diingatkan terus itu gimana caranya? Baik, izin jam ke rekomendasi Pak. Dari rekomendasi penelitian ini direkomendasikan untuk adanya pengaktifan notifikasi pop-up mengenai jadwal atau terkait shopping. Nah, di sini ada tangkapan layar terkait pengaktifan notifikasinya Pak. Nah, di sini ada ini ada Hi Happier Than Ever, ini salah satu akun TikTok yang digunakan. Via Authentic invites you to watch their live. Jadi di sini toko ini mengundang kamu nih untuk ikut sesi live streamingnya mereka. Siapa tahu ada promo, siapa tahu ada produk yang menarik. Kemudian di sini ada sekarang di live sale. Kemudian ini ada sekarang promo khusus live guys, seperti itu. Jadi orang-orang yang memantau, orang-orang yang cenderung sering memantau sesi live shopping ini, jadi ada pemberitahuannya Pak, ada awareness-nya nih, oh lagi live, jadi mereka langsung bisa by klik langsung masuk ke dalam live shopping tanpa perlu scrolling lagi cari tokonya lagi, seperti itu Pak. Itu kan kalau mereka mengaktifkan notifikasi kan? Iya betul. Bagi mereka yang tidak mengaktifkan notifikasi bagaimana? Kalau mereka yang tidak mengaktifkan notifikasi, di sini balik lagi Pak, jadwalkan sesi live shopping secara rutin. Jadi ada bentuk mungkin mindset di mereka bahwa biasanya toko ini live shopping di jam segini, seperti itu Pak. Jadi kalau bisa rutinkan live shopping, jangan hanya 1-2 kali dalam seminggu. Kalau bisa beberapa toko ini memang terus Pak, setiap hari, pagi, siang, sore, malam, mereka bahkan punya staff-staffnya untuk selalu live shopping supaya selalu live streaming supaya orang-orang yang gak ada notifikasinya pun ketika buka live shopping di e-commerce, dia lagi live, seperti itu. Oke, mungkin dari saya cukup sekian, Pak Prof Muhsin. Baik, terima kasih Prof Jerry. Kalian ada pertanyaan lagi? Tambahan? Cukup Prof. Cukup, oke, baik. Putri keluar sebentar 2 menit ya, nanti masuk lagi ya. Kita merapat dulu ini. Baik Prof. Oke, baik. Selamat datang kembali Putri Syifa Humaira ya. Setelah kita baca tulisan Anda, di sana sini masih ada perbaikan juga, saya kira ya. Tapi dari hasil diskusi hari ini, Anda paham apa yang Anda tulis ya. Itu saja yang kita minta sebenarnya. Dengan demikian kita bisa nyatakan Anda lulus dengan perbaikan minor barangkali ya. Oke. Selamat untuk Anda. Kemudian salam untuk keluarganya. Sekarang kerja di mana? Buka kafe Prof. Apa? Sekarang usaha kafe Prof. Oke, kapan-kapan kita berkunjung ke sana gitu.
praktekkan Amin. semuanya, praktekkan Iya, dulu kita terus perlu makan es ya kan? krim di tempatnya mungkin. Iya, substitusinya gimana supaya kita datang gitu. Baik, Prof. Baik, Prof. Dicondet, Prof. Baik. Kalau lagi kecondet mungkin. Apalagi tadi dikasih sosial barangkali enggak lah ya. FOMO-nya gimana? Iya, udah diterapin apa belum gitu. Baik, Bapak sekali lagi ya. Silakan Bapak Polia memberikan sesuatu kepada Putri. Ya, oke, makasih Prof. Muksin. Oke, selamat ya Mbak Putri Siva, very well done gitu ya. Artinya dalam waktu yang sangat terbatas Anda bisa menyelesaikan, kemudian juga Anda juga menerima tantangan untuk menambahkan beberapa rumusan masalah gitu ya. Dan mudah-mudahan hasil penelitian ini bisa diterapkan di bisnis Anda gitu ya. Ya nggak cuma sebagai teori, tapi bisa tadi jadi implikasi manajerial praktisnya seperti apa gitu ya. Sekali lagi selamat dan sampaikan salam kepada orang-orang terdekat Anda gitu ya. Dan jangan lupa undang relatif, kerabatnya gitu ya, teman-teman, ponakan untuk studi lanjut di sini gitu ya. Iya, ada Ibu, sudah ada Ya, aman. Oke, terima kasih. Terima kasih Bu Fani. Silakan Prof. Jerry untuk berikan tanggapannya dan nasihat dan lain-lain. Oke, baik. Siva, selamat atas kelulusannya. Jadi it's been ya cukup lama ya. Biasanya kalau kita sidang itu kita memang menyidang gitu ya. Tapi kalau di sini kita lebih kepada diskusi ilmiah karena topik yang Anda berikan relatif baru dan kita pun juga pengen tahu. Jadi good job. Tesis ini bukan hasil tesis ini bukan kebetulan. Ini adalah hasil kerja keras penelitian Anda. Sekali lagi selamat atas sidang tesis Anda hari ini. Baik, terima kasih Prof. Jerry. Putri, silakan menyampaikan sesuatu keluh kesah selama kuliah di sini atau Pak, silakan ya. Iya, baik, izin Prof. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya pada Prof. Muksin, Ibu Ofalia sebagai penguji karena sudah memberikan insight-insight yang akan saya tambahkan ke dalam penelitian saya supaya bukan lebih sempurna tapi lebih baik. Dan yang pasti terima kasih, massive thank you for Dr. Jerry Hekal STMM. Thank you so much Pak Jerry untuk bimbingannya, arahannya dari awal judul yang ngambang tapi sekarang kayak dan saya belajar untuk ngurangin matching Pak supaya otak bisa bekerja untuk studi yang semoga mohon doa restu dari Bapak Ibu, semoga saya tidak sampai selesai di sini untuk melanjutkan studi, bisa sampai mungkin S3 atau bisa mungkin studi lainnya gitu, studi lanjutannya. Terima kasih banyak. Keluhan selamanya apa? Kenapa Pak? Keluhan selama kuliahnya apa? Satu keluhan aja. Kalau ada kurang nilainya. Ya Allah Pak, jangan. Iya, dikurangi. Kalau keluhan, jujur ya Pak, jujur keluhan itu lebih saya rasakan ketika awal perkuliahan. Saya honestly ya Pak, saya sampai nangis-nangis ke keluarga, saya tuh nggak bisa manajemen, karena saya dari keperawatan tiba-tiba harus ke manajemen dan harus berbisnis seperti itu. Dan awal-awal saya benar-benar buta, nggak tahu apa-apa, saya nangis, tapi akhirnya saya ketemu teman-teman yang masih satu frekuensi, dosen-dosennya juga ya sangat terbuka. Kalau misalkan memang saya ya bukan dari orang yang tahu tentang bisnis manajemen, angka segala macamnya itu Pak. Jadi kalau keluhan itu sendiri saya rasakan ketika awal-awal, tapi kalau sekarang itu saya nyaman sih Pak kuliah di Universitas Bagri. Ya, sekali lagi kita ucapkan selamat pada Anda, salam support Anda dan salam untuk teman-temannya yang baru masuk ya, kata Bu Ofalia ya. Oke, kita ucapkan alhamdulillah sidang hari ini kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Oke, tutup ya. Terima kasih Pak Jerry. Muslim Bapak